Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nada alaina min barakatihi fid dharain amin. Arkanul haji sittatun. Sudah ini ya? Belum. Arkanul haji sudah? Pas? Sudah. Al-ikhram ya. Al-awalu, yang pertama dari rukunnya haji adalah al-ikhramu, ikhram. Al-ikhramu huwa niyatid dukhuli, yaitu niat masuk fin nusuki, di dalam ibadah haji maksudnya, bijami'i aujihi, dengan seluruh arah-arahnya. Lagi. Wa aujuhu, ataupun arah-arah, wa aujuhu adail nusukaini, adapun arah-arah melaksanakan haji dan umrah, salah satun tiga. Wa ba'duhum, dan sebagian zada menambah al-isnaini dua, fatakunu khamsah, fatakunu maka ada khamsatun, yaitu 5. Nomor 1 al-ifrad, yaitu haji ifrad dalam ikhramnya. Wa huwa taqdimul haji alal umrah, mendahulukan ibadah haji atas umrah. Jadi berhaji dulu baru umrah. Wahya afdalul kaifiyati, adapun berhaji ifrad, afdalul kaifiyati, yaitu sebaik-baiknya cara, indal imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Bisyartin ayyak tamira, dengan syarat ayyak tamira, hendaklah umrah dia, fi nafsi sanati, di tahun itu, allati hajja, yang berhaji orang, fiha, di dalamnya, ai qabla nihayati syahril dzulhijjah, yaitu sebelum puncaknya bulan Dzulhijjah, sampai akhir ya, maksudnya itu haji ifrad. Jadi haji ifrad ini yaitu mendahulukan haji sebelum melaksanakan umrah. Jadi begitu masuk Mekah, langsung orang ini ke Arafah, langsung wukuf. Nanti setelah haji baru dia melaksanakan umrah. Ini yang menurut Imam Syafi'i yang terbaik, menurut Imam Syafi'i. Tapi nanti dia itu umrohnya jangan sampai keluar daripada bulan Dzulhijjah. Jadi terus begitu selesai, setelah selesai dari Mina, kemudian setelah selesai melempar, selesai tawaf ifadah, kemudian dia melaksanakan umroh.
Ini namanya haji ifrad. Yang kedua at-tamattu'u, haji tamattu'. Wa huwa taqdimul umrah alal haji, yaitu mendahulukan umrah alal haji atas haji. Jadi belum wukuf di Arafah dia sudah umrah berdahulu. Di umrah dahulu. Seumpama dia masuk Mekah. Masuk Mekah itu masih ada waktu ya, masih ada waktu. Jadi umrah dulu. Di umrah baru nanti haji pas tanggal 9 wukuf. Nah itu. Di haji itu. Wa yajibu alaihi dam, dan wajib alaihi atas haji, alal haji atau orang yang melaksanakan haji ini adamu, membayar dam. Cuma harus bayar dam yang tamattu ini. Bisyuruti arba'atin, dengan 4 syarat. Satati, akan datang penjelasan ini, yang 4 ini fi dima'il haji, di dalam damnya haji. Nanti ada belakang bagian bab di damnya haji. Jadi itu. Jadi dia ini namanya tamattu, itu mendahulukan umrah kemudian haji. Cuma dia harus bayar dam, membayar kambing, menyembelih kambing 1. Yang banyak itu tamattu ini orang. Kemudian yang ketiga hajinya haji qiran. Wa huwa yuhrima bil haji wal umrati ma'an, yaitu dia berikhram bil haji, dengan haji, niatnya niat haji, nawaitu al haji wal umrah ma'an, bersama-sama, yakni melaksanakan juga. Jadi haji umrah bersama-sama. Au yuharrima bil umrah, atau dia berikhram bil umrati, dengan umrah, summa yudkhilal hajja, kemudian dia masuk al hajja haji, alal umrati, sebelum atas umrah, qabla suru'i fi tawaf, sebelum masuk di dalam tawaf ya. Wa yajibu, dan wajib alaihi atasnya adamu, membayar dam, bisyartaini, dengan 2 syarat. Kalau yang tadi 4, ini 2 syarat. Saya tiani, akan datang keduanya, kadzalika, seperti itu ya, seperti yang pertama tadi, yang kedua fi dima'il haji, di dalam damnya haji. Nah, syaratnya nanti itu. Nah, itu ada 3 macam ya haji. Yang paling bagus yang pertama tadi, itu langsung dia haji kemudian umrah. Kaifiyatu niyatul nusuki, cara-cara niatnya ibadah, yakni ibadah haji. Nusukil haji, ibadah haji, wal awil umrati, atau umrah. Cara-caranya, niatnya. Nomor 1, idza arada ayyahujja, ketika menghendaki orang, ayyahujja, hendaklah haji orang. Nah, yanwiya, maka dia berniat, biqalbihi, di dalam hatinya, wa yaqulu, dan berkata, bilisanihi, dengan lesannya, sirran, dengan pelan, nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Nomor 1, niat haji dia. Bagaimana? Di dalam hatinya dia berniat haji. Nah, kemudian dia ngomong, nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, sengaja aku berhaji dan berikhram aku bihi, dengannya, karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjah. Haji itu. Nah, itu kalau mau haji berangkatnya gitu dulu, jadi niat ya. Setelah siap semuanya, pakaiannya nanti itu. Kemudian idza arada ayatamira, ketika dia menghendaki ayatamira, hendaklah umrah dia, yanwiya, maka yanwi, boleh yanwi, maka niat dia, biqalbihi, di dalam hatinya, wa yaqulu bilisan, dan berkata dia bilisani, dengan lisan, sirran, pelan, nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Gue sengaja niat dalam hati ya, cuma dia ngomong di situ niatnya itu. Nah,
sunnah ini niatnya itu niat umrah dan aku berikhram dengan umrah karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Idza arada, yang ketiga, idza arada ayyahujja wa ya'tamira ma'an, kalau orang itu menghendaki haji dan umrah bersama-sama, yanwi, maka meniat dia biqalbihi, di dalam hatinya, wa yaqulu, dan berkata dia bilisani, sirra nawaitul hajja wal umrata wa akhramtu bihima lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajja wa umrah. Dia niat gitu, sengaja aku niat berhaji dan umrah dan aku berikhram dengan keduanya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, labbaik Allahumma bihajjah wa umrah. Nah, ini cara-caranya ya, berangkat umrah niat, kan nomor satu itu harus niat dulu. Wa idza arada al-ikhrama, ketika dia menghendaki al-ikhrama, berikhram min ghairihi, an ghairihi, dari yang lainnya, jadi punya orang lain. Tapi syaratnya harus sudah haji ya, menjadi menghajikan orang. Seumpama dia itu niat ikhram ke sana cuma menghajikan orang. Nawaitul hajja, aku niat berhaji an fulanin bin fulan boleh ya. An fulanin, dari seseorang, dan namanya siapa, fulan bin fulan seumpama. Wa ahramtu, dan berikhram aku bihi, dengannya, lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjah. Nah, kalau orang itu jadi pengganti, namanya badal ya, jadi badal itu. Tapi syaratnya pengganti ini dia sudah pernah haji ya. Kalau belum tidak boleh ya. Kalau sudah pernah haji, ini hajinya itu haji sunnah. Nah, dia menggantikan si fulan, mengambil bayaran sekian, menghaji, atau berangkat dari sini, berangkat karena si fulan nggak bisa berangkat, sakit dan sebagainya, tetua dia mengganti, berangkat ke sana. Nah, itu. Jadi ya namanya disebut si fulan bin fulan ya. Kemudian al-itlaq mutlak, wa huwa ayyakula nawaitul ikhram lin nusuk. Ini mutlak namanya itu. Caranya, nawaitu al-ikhrama lin nusuki, niat aku al-ikhram, jadi kena semua ini. Lin nusuki, untuk ibadah haji. Summa yasrifuhu ila ma syaa qabla syuru'i fil hajj bin nusuki tawaful qudum aw ghairihi. Kemudian dia menjadikannya, amalan-amalannya itu, amal-amalnya, apa yang dikehendaki sebelum dia melaksanakan haji. Nah, sebelum melaksanakan haji. Seperti ada orang-orang yang haji berangkat yang belum, masih jauh itu ya. Tawaful qudum au ghairihi, yakni tawaf qudum atau lainnya tawaf qudum. Ada namanya tawaf qudum, itu tawaf datang masuk ke Mekah, namanya tawaful qudum. Datang tawaf dia. Nah, dia masuk ke Mekah namanya tawaf qudum. Selamat datang. Nah, itu. Jadi selamat datang langsung tawaf. Jadi orang masuk Mekah itu bukan tahiyatul masjid. Datang masuk Mekah itu tawaf. Jadi tahiyatnya apa? Tawaf, penghormatan kepada Ka'bah, tawaf. Kalau penghormatan kepada Mina, melempar. Kalau kehormatan kepada tahiyatnya Arafah, wukuf. Kalau tahiyatul masjid, sembahyang. Nah, tapi ini tawafnya Ka'bah itu tawaf ya. Tahiyatnya Ka'bah tawaf. Nah, namanya tawaf qudum. Kemudian nomor 5, niyatu ta'liqil ikhram, niat ta'liq, menggantungkan ikhram, fayaqulu nawaitu al-ikhrama ka ikhrami Zaid. Aku sengaja berikhram seperti ikhramnya Zaid. Seumpama ada yang bawa siapa? Ada yang ada ya gate-nya itu ada. Seumpama dari sini bawa orang atau di sana. Ya aku niat seperti niatnya itu sudah. Jadi ya. Nah,
itu naklek. Di nawaitul ihram kama ka ihramiz Zaid. Nah, aku niat ihram seperti ihramnya itu Zaid itu berikhram dan dia sudah sampai sama namanya. Ya, sama orang sholat jenazah itu ya. Sholat jenazah enggak tahu berapa, siapa ini? 2, 3, ya niat aja. Ya. Usolli ala man shollal imam ya. Aku sengaja sembahyang ini seperti yang disolati imam, beres dah. Nah, 2, 3 enggak apa-apa ya Allahumma ighfir lahu itu aja. Karena apa? Ta'alluqnya itu ta'alluq kepada man itu orang. Man shollal iman, yang disolati imam, cukup dah. Nah, jadi tidak repot lagi. Kadang-kadang ada 2 repot. Bagaimana nih 2 itu ya? 2 ini bagaimana nanti ini? Allahumma ighfir lahum, bingung orang ini. Ya cukup gitu aja. Allah usolli ala ma sholla imam. Aku sembahyang seperti sembahyangnya imam. Cukup dah. Jadi nanti dia bacanya tidak usah Allahumma ighfir lahu gitu aja. Padahal 2 ya, padahal 2 atau 3 ya. Nah, cukup gitu. Sunanul ikhram, sunnah-sunnahnya ikhram. Qasusaribi, yaitu meratakan apa? Kumis ya. Atau jambang itu diratakan. Jadi yang watamsyitu sya'ril lihya, dan menyisiri rambutnya apa ini? Jenggot. Sunahnya ikhram ya. Sebelumnya maksudnya ini. Kemudian natful ibti, mencabut rambut ketiak. Jadi dibersihi dulu, sebelumnya ikhram itu. Qalmul atafir dan memotong kuku. Khalqu sya'ril anati, mencukur rambut kemaluan, dibersihkan, cukur ya. Jadi yang 4 ini dikatakan 4 ini disunahkan ya. Tapi bagi orang yang mau berkurban enggak sunnah ini ya. Enggak sunnah. Ini di sana dia mau berkurban, enggak sunnah. Seperti itu 4 ini. Kemudian yang 5 al-ghuslu lil ikhram, mandi karena ikhram, mandi. Orangnya itu seumpama datang bulan ya tetap datang bulan tetap mandi sunnah. Lufsur izarin, memakai izar itu sarung ya, tapi bukan sarung enggak yang berjahit ya. Waridain, dan rida itu surban ya. Jadi ada 2 itu di sana itu ya, 1 buat sarung, 1 buat rida. Jadi daini, yang baru keduanya, abyadaini, yang putih keduanya, summa maksulaini, dan kemudian kalau ada yang baru ya yang sudah dicuci, yang bersih ya. Nah, ini sunnahnya begitu, maksulain. Jadi kalau binian bagaimana? Binian ini disunahkan memakai yang putih. Karena banyak pakai yang hitam, pakai yang lain-lain. Cuma sunnahnya itu pakai yang putih, binian. Makro, kalau lain putih itu seperti warna-warni itu makro. Yang sunnah itu putih. Kemudian tadyibul badani, meminyaki badan, meminyaki badan ya, badan yang diminyaki sebenarnya harum badannya. Dunar ridai, tidak selendang, bukan kainnya itu enggak, selendangnya enggak.
Kalau selendangan jangan, kalau yang dipakai itu tapihnya selendang jangan dikasih. Badannya aja yang pakai itu, badan. Kemudian lubsul na'laini, memakai 2 sandal. Sepatu ya apa? Sandal di sini. Na'lain itu sandal. Na'al, sandal ya. Kemudian raqatal ikhram. Ini sebelum niat ikhram ya, sebelum niat ikhram. Raqatal ikhram, 2 rakaat ikhram. Wa yaqra'u, dan membaca dia fihima, di dalam 2 rakaat, suratil ikhlas, 2 surat al-ikhlas. Jadi al-ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad 2 kali. Rakaat kedua juga begitu. Dibaca raqatal ikhram. Jadi itu sunnahnya ya, sunnahnya sebelum ikhram. Kemudian at-talaffudu, melafatkan bin niyati, dengan niat. Wa bi awwali talbiyatin sirran wa yadhkuru fiha ma nawahu. Talaffuz, melafatkan bin niyat, dengan niat. Wa bi awwali talbiyatin sirran, dan melafatkan niat dan permulaan talbiyah dengan secara pelan niatnya ya. Jadi niat setelah mandi, nah baru niat di situ ya. Wa yadhkuru fiha, dan menyebutkan dia di dalam niat, manawahu, apa yang diniatkannya. Sebutkan niatnya itu dalam hati maksudnya. Nah, nawa itu kemudian labbaik Allahumma labbaik, talbiyah namanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu pelan dulu. Nanti kalau sudah mulai jalan keras. Nah, kalau sudah mulai jalan, nah, sudah melafatkan baru keras. Kaunun niat nomor 11, kaunun niyati, adanya niat inda ibtida'i sairi. Adanya niat inda ibtida'i sairi, ketika permulaannya berjalan, berangkat. Wahwa, sedangkan dia mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Jadi jalannya itu niat terus menghadap kiblat. Nah, nanti perkara berbelok enggak apa-apa ya, menghadap kiblat. Karena arah-arah yang tahu, arah-arah ke mengarah kepada kiblat. Yang bagi dianjurkan lil muhrimi, kepada orang yang berikhram, ayyashtarito, hendaklah dia mengambil syarat. Ayyashtarito, mengambil syarat, menyaratkan ini. Fayaqulu, maka berkata dia, Allahumma mahilli haitsu hasabtani. Mahili, tempatku ya Allah, haitsu hasabtani, sekiranya kamu menaruh di mana aku. Ya. Fabada dzalik, dan setelah itu lau uksira, kalau mencukur, uksira itu mengambil rambut sedikit ketika selesai haji atau umrah. Tahallala, maka meringkas, maksudnya itu cepat ya. Lau uksira, meringkas dia. Tahallala, maka tahallul dia, makanahu, di tempatnya. Ini tempat tahallul. Jangan ya, ketika sa'i itu ya di sa'i, atau ketika melempar jumrah, yang pertama tahallul pertama ya di situ tahallulnya, dipotong rambutnya. Biduni fidyatin, tanpa membayar fidyah, kama sayati, sebagaimana nanti sayati akan datang syarhu, penjelasannya. Jadi begitu, ketika dia sudah selesai, karena ada yang
Ya cepat ya. Kalau dari ada dua tempatnya tahallul itu. Satu ketika orang itu datang dari Mina, Musdalifah, kemudian datang dari Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian ke Mina. Nah, ke Mina itu namanya tahallul yang pertama. Jadi masuk ke Mina melempar jumroh, kemudian tahallul. Pertama itu. Yang kedua setelah umroh, setelah selesai sa'i, habis sa'i, nah dipotong lagi. Itu sudah halal semuanya. Yang mau pakai minyak harum boleh, yang mau ketemu bininya boleh. Sebelum itu enggak boleh nanti ya. Itu aturannya begitu, tahallul. Nah, jadi ada orang cepat tahallul biar boleh megang-megang bininya. Nah, kalau enggak itu enggak boleh. Karena dalam beribadah, pada saat ibadah enggak boleh. Nah, asani wukuf bi Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wa huwa ruknul a'dham fil haji. Wukuf di Arafah ini adalah rukun yang besar fil haji, di dalam haji, rukun. Fa fil hadis, dan dijelaskan dalam hadis al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Man adraka, barang siapa yang mendapati Arafatan, Arafah, qabla an yatlu'al fajra, sebelum keluar fajar, faqad adrakal haji. Barang siapa yang mendapati Arafah, masuk kepada Arafah sebelum keluar fajar. Sebelum keluar fajar ya. Maka orang itu mendapati haji. Dihitung sudah berhaji sudah. Pokoknya jangan sampai keluar. Nah, fajar itu harus masuk tanggal matahari terbit kan tanggal 9. Datangnya telat. Dia sampai belum subuh datang. Nah, berarti orang ini mendapati haji. Atau di sana itu lewat aja. Di Arafah cuma lewat, sama sudah. Dinamakan haji sudah sah hajinya. Tinggal lain-lainnya tambahan itu, tambahan. Waqat warada, dan dijelaskan a'dhamu dzambi. A'dhamu dzambi, dosa yang paling besar, man waqafa bi Arafatin, orang yang wukuf, orang waqafa wukuf bi Arafatin, di Arafah, wa dhanna, dan dia menyangka annallaha, sesungguhnya Allah, lam yaghfir, tidak mengampuni lahu kepadanya. Merasa tidak diampuni sama Allah. Artinya orang yang wukuf di Arafah itu pasti diampuni. Walaupun dia enggak berdoa, cuma lewat jalan-jalan aja, tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Karena orang yang di sana, yang di Arafah itu, ketika dia diterima, semua diterima. Walaupun yang jalan-jalan, yang duduk-duduk, itu diterima. Yang lewat diterima semua, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dirut habis semua nih. Sehingga ketika orang yang sudah wakaf di Arafah, kemudian aku ini tidak diampuni sama Allah, tidak bisa. Ini dosa besar orang yang punya anggapan seperti itu. Nah, jadi harus punya harapan bahwa pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Wa qala al-Imamul Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan berkata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wasifan menyifati al-hala fi sa'idi Arafah, tingkah fi sa'idin Arafah, dalam di tempat-tempat Arafah, Allah at-tahiri, yang suci. Beliau mengatakan begini, wa fi Arafatin kullu dzambin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmatin ghafiri. Wa fi Arafatin, dan di dalam Arafah, kullu dzambin, semua dosa, mukaffarun, terhapus, wa mughtafarun, dan mendapat ampunan, minna, dari kami, bi rahmatin ghafirin, dengan rahmatnya zat yang mengampuni. Jadi itu kata-katanya. Jadi siapa aja, keadaan seperti apa aja di Arafah itu, ya. Jadi untung orang yang bisa pergi haji, bisa wukuf di Arafah.
Karena setahun sekali aja, tanggal 9 itu aja yang wukuf. Nah, tanggal 9. Waktul wukuf, waktunya wukuf, yadkhulu, masuk waktu wukuf, min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, lil yaumit tasi'i. Wah, lil yaumit tasi'i, hari yang ke-9, ila fajril yaumil asiri, sampai fajarnya hari ke-10 Dzulhijjah. Jadi masuk di situ ya. Ada orang yang datang sebelum boleh, tapi hitungannya itu mulai zuhur sampai fajar. Duduk kah, berdoa kah, niat semua dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang kuat doanya. Ada yang cuma jalan-jalan aja ya. Jalan muter orang berangkat bulik sama. Paman ulun itu kalau berdoa di Arafah, kita kan mengikut dulu hajinya paman ulun. Allah yarham, meninggalnya waktu membaca Al-Qur'an beliau. Di Mekah, orang Mekah, paman. Tuh kalau baca mulai habis zuhur sampai asar doanya. Bukunya penuh gini. Habis ini baca doa terus. Yang amin itu sampai ketiduran. Ketiduran bangun masih doa, belum selesai. Sampai asar. Allah diampuni itu dosa. Jadi minta apa aja diterima di sana, diampuni, minta apa aja diterima. Ini kesempatan doa ya, panjang doanya. Ada orang yang cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi seperti kurang mantap, tapi tidak boleh menganggap itu itu mantap, paling mantapnya. Nah, itu kan doa semuanya kena sudah. Doa apa aja kena kalau kena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu namanya doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Jadi wal qadrul wajibu minhu, adapun kira-kira al wajibu yang wajib minhu darinya, al huduru, yaitu hadir, bi ardi Arafah, di tanah Arafah. Ada batasnya itu. Lahdatan wahidatan, lahdatan sebentar, lahdatan sebentar, wahidatan satu, jadi satu bentar. Satu bentar kayak apa satu bentar ini? Ya setumat. Pokoknya hadir di Arafah setumat, walau maron, walaupun berjalan kaki, auna iman, atau tidur. Sampai di sana tidur, tetap cukup ya. Itu wajibnya begitu aja. Wa syartul waqifi, adapun syaratnya orang yang wukuf, ayyakuna ahlan, hendaklah ada dia ahlan, orang ahli, lil ibadati, orang ahli ibadah. Dia ahli ibadah memang ke sana. Siapa orang pergi haji semua mau ibadah ya. Ahli ibadah. Jadi fala yasihu, maka tidak sah wukuf. Wukuful mughma alaihi, wukufnya orang yang sakit ayan. Wasakrani, dan orang mabuk, enggak sah. Wal majnuni, dan orang yang gila. Tapi untuk orang gila ini ya jadi juga terjadi hajinya boleh. Jadi haji apa? Haji sunnah, bukan haji wajib. Jadi bagaimana kalau sampai di sana terus ya bisa, cuma nanti untuk amal-amal lainnya itu harus ada walinya yang mengganti. Karena majnun itu seperti anak kecil ya. Jadi seperti sunnah walaupun sudah besar, nanti di tawafnya diganti sama itu boleh. Kalau Arafah itu harus hadir. Kalau lainnya bisa diganti, mau jumroh, balang jumroh boleh diganti orang ya. Mau tawaf bisa diganti orang, tapi untuk ini tidak bisa. Harus orang sakit sudah mau mati, bawa aja ke sana. Ya udah, ambulan sana tuh banyak ambulan, bawa orang sakit-sakit ini. Pokoknya sudah sampai di situ keluar dan tidak apa-apa sudah. Pokoknya nyampe. Jadi pemerintah Saudi itu sepengetahuan kita ini menyiapkan ambulan-ambulan. Tapi orangnya ratusan ribu, bagaimana? Ya ambulan itu harus masuk ambulan. Jadi dimasukkan di situ, kemudian ada yang angkat, habis gitu sampai sudah
Sudah haji sudah, nanti lain-lainnya dibayari, nanti diganti sama siapa saudaranya yang ganti ini dan sebagainya. Sunanul wukuf wallahu alam. Mudahan nanti ilmu yang barakah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al masa ana hada masa as-solihin, ya Allah jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد السقب والحمد لله بالبدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن وعافنا فيمن عافيت وتولنا وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم